Halo, perkenalkan nama saya Devin dengan NIM B10132321102002. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai tokoh ekonomi klasik, yakni yang cukup terkenal yakni David Ricardo. David Ricardo sendiri lahir dalam keluarga pedagang Yahudi di London, kelahiran tahun 1772 pada tanggal 19 April. Ayahnya Abraham Ricardo merupakan seorang pedagang sukses, sehingga David Ricardo ini lahir di keluarga yang relatif nyaman dan aman dari segi finansial. Kondisi ini sendiri memberikan kesempatan pada David Ricardo untuk mengejar minatnya dalam dunia ekonomi tanpa terbebani oleh masalah finansial. Meskipun demikian, kehidupan yang relatif aman dan mapan ini perlahan mengalami dinamika. Hal ini terjadi saat ayahnya David Ricardo ini meninggal di saat David Ricardo masih berusia muda. Sebagai anak ketiga dari 17 bersaudara, David mengalami dinamika rumah tangga yang cukup kompleks. Pada saat kematian ayahnya ini, David Ricardo telah belajar banyak dari pengalaman bisnis keluarganya, sehingga memberinya wawasan tentang dunia keuangan yang akan membentuk karir masa depannya. Meskipun David Ricardo sendiri tidak mengejar pendidikan tinggi di universitas seperti kita, namun minatnya pada dunia perekonomian mendorongnya untuk pelajari karya-karya tokoh-tokoh ekonomi klasik pada saat itu seperti Adam Smith dan John Locke. Sehingga ia menyadari betapa pentingnya pemahaman ekonomi dalam merancang kebijakan serta memahami dinamika sosial. David Ricardo sendiri sebelum terjun ke dunia dunia ekonomi, ia dia merupakan seorang broker, lebih tepatnya broker saham, serta dia juga menggeluti bidangnya di pedagang obligasi. Keterlibatannya dalam hal inilah yang membentuk salah satunya dasar pemikiran ekonominya yang menjadikannya sebagai seorang tokoh utama dalam ekonomi klasik pada abad ke-19. Pemikiran ini juga yang menjadi dasar landasan teori ekonomi modern yang sekarang kita kenal. Dalam karyanya, yakni Prinsip Ekonomi Politik dan Pajak, itu sebuah buku, David Ricardo menggabungkan keahliannya dalam dunia keuangan serta dengan kepentingannya dalam perekonomian untuk membentuk dasar dan kontribusi monumentalnya terhadap teori perekonomian. Sebagai tambahan, David Ricardo sendiri wafat pada tahun 1823 pada tanggal 11 September hingga meninggalkan warisan yang terus mempengaruhi pemikiran ekonomi hingga saat ini, yaitu konsep-konsepnya serta pemikiran-pemikirannya yang tetap relevan sampai pada saat perekonomian modern ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal apa yang menjadi pemikiran serta perspektif David terhadap dunia perekonomian yang sekarang menjadi landasan bagi perekonomian kita saat ini. Salah satunya. Di sini kita akan mengeksplorasi pemikiran-pemikirannya. David Ricardo sendiri seorang ekonomi klasik yang berpengaruh, memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek ekonomi. Pemikirannya yang mendalam tentang nilai, distribusi, serta perdagangan internasional, yaitu konsepnya mengenai keunggulan kooperatif ini telah membentuk dasar bagi teori perekonomian kita sekarang, teori ekonomi modern. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi pemikiran-pemikiran yang menjadi kunci dari pemikiran-pemikiran David Ricardo serta mengevaluasi kritik yang muncul terhadap konsep-konsepnya. Pemikiran-pemikiran David Ricardo
Yang pertama, teori nilai. Teori nilai sendiri merupakan salah satu kontribusi terbesar Ricardo yang terletak pada teorinya mengenai nilai. Menurut David Ricardo, nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Pemikiran ini yang dikenal sebagai teori nilai kerja, menyatakan bahwa upah dan keuntungan adalah bagian dari nilai suatu barang. Dengan kata lain, nilai barang sendiri mencerminkan biaya produksi, khususnya biaya tenaga kerja. Teori nilai kerja Ricardo membedakannya dari pandangan sebelumnya, yaitu sebelumnya yang dikemukakan oleh Adam Smith. Bagi Ricardo sendiri, faktor penentu nilai adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk produksi suatu barang, bukan eh, biaya total produksinya. Sehingga pandangan inilah yang kemudian mempengaruhi perkembangan teori nilai dan menjadi landasan bagi banyak pemikir ekonomi setelahnya hingga sekarang. Yang kedua, teori distribusi. David Ricardo selain mengembangkan teori nilai, dia juga mengembangkan teori distribusi yang penting dalam pemikiran ekonomi klasik. Dalam analisis Ricardo, ia berpendapat bahwa pendapatan nasional dibagi antara tiga, yaitu upah, sewa tanah, dan keuntungan modal. Hukum nilai Ricardo sendiri menyatakan bahwa keuntungan cenderung menurun relatif terhadap upah sering pertumbuhan ekonomi. Konsep ini memberikan dasar bagi pemahaman distribusi pendapatan dan ketidaksetaraan ekonomi dalam masyarakat atau ketimpangan. Dalam pandangan Ricardo, pendapatan tanah ini bersifat khusus, diukur oleh produktivitas tanah yang berbeda-beda tergantung dari segi lokasi dan jenis tanahnya. Sewa tanah adalah imbalan bagi pemilik tanah untuk penggunaan lahan yang produktif. Ini adalah konsep yang menciptakan pemahaman yang mendalam tentang distribusi pendapatan serta hubungannya dengan faktor-faktor produksi. Kemudian yang ketiga, yakni dalam pandangan internasional, yaitu prinsipnya yaitu keunggulan komparatif. Teori perdagangan internasional David Ricardo yang dikenal juga sebagai prinsip keunggulan komparatif, pandangan ini diperkenalkan dalam karyanya yang terkenal, buku yaitu Prinsip Ekonomi Politik dan Pajak. Prinsip ini menyatakan bahwa negara sebaiknya atau seharusnya hanya berfokus pada produksi barang atau jasa di mana mereka memiliki keunggulan, yakni keunggulan komparatif. Meskipun mereka mungkin lebih efisien dalam memproduksi semua barang atau jasa. Dapat eh, diilustrasikan dari prinsip keunggulan komparatif adalah kasus antara kain dan anggur. Meskipun negara A ini mungkin dapat memproduksi kedua barang tersebut, namun negara ini sebaiknya memilih untuk memproduksi barang di mana ia memiliki keunggulan. Di sini maksudnya keunggulan komparatif, sementara negara lain berfokus pada barang lainnya yang dimana misalnya negara B tersebut memiliki keunggulan komparatifnya sendiri. Sehingga prinsip inilah yang menjadi dasar teori perdagangan bebas dan berdampak besar pada kebijakan ekonomi internasional. Sehingga antara negara A dan negara B ini saling ekspor dan impor. Sehingga dapat tercapai efisiensi yang lebih baik melalui pemikirannya, melalui prinsip keunggulan komparatif ini. Kemudian yang keempat, Law of Diminishing Return. Pemikiran ekonomi David Ricardo selain ketiga tadi, ia juga mencakup mengenai teori Law of Diminishing Return atau hukum perolehan marginal yang semakin menurun. Menurut Ricardo, ketika faktor produksi seperti tanah digunakan dalam jumlah yang semakin besar, manfaat tambahan yang diperoleh dari setiap unit tambahan dari faktor produksi tersebut akan berkurang. Konsep ini memahami bahwa ketika suatu faktor produksi ditingkatkan sementara faktor-faktor lainnya itu konstan, manfaat tambahan per unit itu dari faktor yang ditingkatkan tersebut mungkin pada awalnya akan semakin bertambah, tetapi pada titik tertentu, titik puncak akan
ketika sudah mencapai titik puncak tersebut, ketika ditambahkan faktor produksi lagi, bukannya malah menambahkan output, tetapi malah semakin berkurang. Itu yang dimaksud David Ricardo dalam Law of Diminishing Return ini. Kemudian, kritik-kritik terhadap pemikiran David Ricardo. Meskipun David Ricardo ini telah memberikan kontribusi yang besar pada perkembangan teori perekonomian, tetap muncul beberapa kritik terhadap konsep-konsepnya. Yaitu, yang pertama dalam konsepnya itu yang teori nilai. Di sini dikritik bahwa teori nilai kerja adalah bahwa dalam perekonomian modern, nilai tidak hanya ditentukan oleh faktor produksi, tetapi juga oleh permintaan pasar. Konsep kebutuhan dan permintaan tidak dapat sepenuhnya mencerminkan pandangan Ricardo pada saat ini, sehingga mulailah muncul perdebatan dalam banyak literatur ekonomi. Kemudian yang kedua, teori distribusi. Kritik terhadap teori distribusi Ricardo ini mencakup mengenai ketidaksetujuan atau oposisi dengan asumsi bahwa pendapatan tanah ini bersifat khusus dan hanya dapat dijelaskan oleh produktivitas tanah. Sehingga beberapa ekonom berpendapat bahwa faktor lain seperti lokasi dan juga perubahan teknologi juga dapat mempengaruhi nilai tanah. Dan yang ketiga, pada prinsip keunggulan kooperatif, dikritik bahwa pada tingkat yang lebih praktis, prinsip keunggulan kooperatif mungkin menghadapi hambatan dalam dunia nyata atau dalam kegiatan realnya. Sehingga beberapa kritikus berpendapat bahwa faktor seperti proteksionisme, ketidaksetaraan informasi, dan perbedaan kebijakan ekonomi antar negara dapat mengubah dinamika perdagangan internasional yang tentu saja juga mempengaruhi prinsip keunggulan kooperatif ini. Sehingga menurut para kritikus tersebut, prinsip keunggulan kooperatif ini tidak dapat diterapkan pada semua kondisi perekonomian. Dan kesimpulannya, David Ricardo sebagai tokoh sentral dalam ekonomi klasik telah meninggalkan warisan dan monumental melalui pemikiran-pemikirannya tentang nilai, distribusi pendapatan, serta perdagangan internasional dan juga pemikiran-pemikirannya. Dalam mengulas pemikiran ekonomi David Ricardo yakni ada 4 seperti yang saya bahas tadi, ada teori nilai, yakni di mana nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk produksinya, sehingga menciptakan dasar untuk teori nilai kerja. Yang kedua, teori distribusi, yang membahas mengenai pendapatan distribusi yang dibagi antara upah, sewa tanah, dan keuntungan modal. Hukum ini juga menyatakan bahwa keuntungan cenderung menurun relatif terhadap upah sering pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, prinsip keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional. Prinsip keunggulan komparatif yang menyatakan bahwa negara seharusnya berfokus pada produksi barang atau jasa di mana ia memiliki keunggulan. Yakni di sini maksudnya keunggulan komparatif. Yang di mana teori ini juga menjadi dasar teori perdagangan bebas yang berdampak besar pada kebijakan perekonomian internasional hingga pada saat ini. Yang keempat, maaf. Dan yang keempat, Law of Diminishing Return, di mana hukum teori ini menjelaskan mengenai hukum perolehan marginal yang kian menurun saat menambahkan suatu faktor produksi seiring dengan peningkatan penggunaannya. Dengan menggali pemikiran dan warisan David Ricardo ini, harapannya kita dapat memahami kontribusinya yang luar biasa terhadap ilmu ekonomi pada saat ini, meskipun ada kritik serta ada evolusi atau mungkin perubahan terhadap perkembangan ekonominya, prinsip-prinsip yang dia susun tetap menjadi landasan bagi kita pada saat ini bagi analisis ekonomi
modern atau kontemporer pada saat ini. Dan juga buku ataupun karyanya, yakni Prinsip Ekonomi Politik dan Pajak, sampai pada saat ini tetap menjadi sumber referensi yang penting bagi kita dalam mencerminkan daya tahan pemikirannya terhadap perubahan zaman. Sekian dari saya. Terima kasih.